kedua ini ada Insinyur Jito SP1. Beliau adalah pengajar bidang operasi pemeliharaan irigasi di Direktorat Jenderal SDA dan beliau pernah menjabat sebagai Kepala Subdirektorat OP Irigasi dan Rawa. Kepada Bapak Insinyur Jito SP1 kami persilakan. Bapak dan Ibu sekalian, ini protokol kesehatan harus diterapkan. Saya buka dulu bagi yang sudah pernah ini penyegaran ya. Jadi merupakan penyegaran kalau selama ini Bapak Ibu melaksanakan OP ya itu saja. Tapi bahwa ini nanti akan ditingkatkan dengan pelaporannya pakai aplikasi, ya. Sama dengan epaksi. Aplikasi itu sebagai alat. Pokoknya adalah pemahaman, ya, pemahaman Bapak dan Ibu sekalian. Kalau yang dimasukkan salah, keluarnya ya salah, ya. Inputnya nggak benar, keluarnya pasti juga nggak benar. Jadi alat aplikasi epaksi itu sebagai alat bantu dalam penyusunan pelaporan. Sama dengan yang pernah juga kita lakukan epaksi semacam itu. Jadi Bapak sekalian ini penyegaran, ya. Nanti kita lebih banyak sharing saja. Nanti terakhir mungkin ada ringkasan-ringkasan sedikit untuk ringan, catatan-catatan ringan nanti dari Bapak Ibu sekalian, kira-kira apa yang dilakukan di lapangan dan apakah selalu ingat bahwa OP itu adalah tugas pelayanan kepada petani, ya. Baik, saya coba supaya nggak ngantuk. Kalau Bapak Ibu sudah nggak ngantuk, habis tadi Pak siapa? Pak Yudhya ya, dari psikologi tadi ya. Oh, bias tadi bilang saya habis pembahasan pedoman sertifikasi dengan BPSDM, sehingga nanti ke depan para tugas OP itu disertifikasi Pak tentang keahliannya semacam itu. Nah sekarang sedang disusun. Nah yang perguruan tinggi dulu saya usulkan Pak Sigit. Nah alhamdulillah tinggi Pak Sigit yang wakili untuk pensiunan itu. Tadi sama beliau saya sampaikan, tapi di Pak Sigit, kira-kira kenal kontak Pak Sigit. Tadi bilang kayak iya, Pak Ayudhya ya Pak. Iya. Tadi saya bilang tadi dari dia, Pak Ayudhya, matur nuwun sudah nggak ngantuk semua. Jadi dia ke saya. Matur nuwun. Jadi Bapak Ibu sekalian, OP biasa ya. Tapi yayanya bisa dulu bangkit, setelah bangkit bisa. Nanti ke depan OP itu terakhirnya adalah OP prima. Ya. Bisa itu diartikan bahwa orang OP itu bisa apa saja bisa. Honor telat kerjaan terus ya tetap bisa. Ya. Semacam itu. Jadi orang OP bisa. Jadi itu ya mulai 2017. Ya ini refreshing ya. Kita santai saja. Nanti tidak semuanya saya bawakan. Ya ini kan sudah biasa dilakukan. Ini sebagai pengantar daripada nanti praktek semopi. Ya. Artinya untuk refreshing saja bahwa yang dipraktekkan itu apa yang manual ini sebenarnya, cuma dengan aplikasi, ya dengan aplikasi. Coba kita refresh saja dasar hukum pasti 12 karena ini irigasi permukaan. Ya, kalau di Jogja saya kira irigasinya hanya permukaan. Nah pemahaman begini ini di substansi ini kalau orang OP harus familiar. Air digunakan untuk apa? Irigasi itu apa? Gitu ya. Jadi prinsipnya adalah mendukung pertanian. Jadi mendukung pertanian. Nah, mulai penyediaan, pengaturan, pembuangan. Jadi harus kita pahami bahwa yang diatur di irigasi itu sampai ke pembuangan. Tidak hanya kayak dia, Bapak, terima kasih banyak. Iya, enggak, salam.
Ya, yang pembuangan ini Pak, kadang-kadang lupaan, ya. Ini jangan dilupakan, termasuk OP, termasuk pembuang. Nah, di sini harus kita bedakan pembagi dan bangunan bagi dan sadap. Dan bagi sadap ada 3 jenis itu. Bagi yang membagi ke antar sekunder, biasanya tempatnya di sini. Bagi sadap double fungsinya, ya bagi ya memberi. Kalau sadap hanya memberi saja. Ini untuk repair saja semacam ini. Agak kuat. Oke. Nah, kalau kita dulu mengenal istilahnya adalah warung jamu. Jadi kita pelayanan air ini mengandung ketepatan, tempatnya harus sesuai, waktunya juga, jumlahnya berapa liter per detiknya, juga kualitas airnya. Jadi sekarang sudah mengarah ke kualitas pelayanan. Ya, nanti kita bisa lihat bahwa pelaporan itu hanya salah satu tugas daripada Bapak dan Ibu tugas OP. Salah satu tugas. Ya. Nah, kalau irigasi kita kelola itu tidak hanya fisik, bersifat sistem. Sistem ada 5 yang biasanya dikenal dengan 5 pilar irigasi, mulai airnya, prasarananya, manajemen pengelolaannya, institusi yang SDM. Itu harus bersamaan, tidak bisa hanya satunya. Jadi tidak akan mempunyai makna yang maksimal apabila lain-lainnya dari kelimanya ketinggalan. Nah, seperti ini salah satunya adalah sebagai peningkatan sumber daya manusia, peningkatan kemampuan teknis sumber daya manusia. Ya, ini ada kelembagaan, nanti bisa dilihat lanjut. Ini terkait dengan jaring irigasi. Kita harus bisa membedakan mana primer, mana sekunder, kalau tersier pasti. Nah, kebutuhan jaringan irigasi itu berangkat dari hilir. Kebetulan mungkin Bapak dan Ibu ini pusat, pasti ada primer, ada sekunder. Tapi bagaimana untuk kabupaten? Kebutuhan jaringan irigasi berangkatnya dari hilir tersier. Tersier kalau hanya satu, bangunan utama langsung tersier. Karena nggak butuh sekunder. Tapi kalau ada lebih dari beberapa tersier, dibutuhkan sekunder pembawa. Nah, kalau lebih luas, sekundernya nggak bisa sendiri, ada lebih dari 2, gitu ya, butuh primer. Ya, ini bedanya. Air mengalir dari hulu, begitu jaringan irigasi dibutuhkan dari hilir. Ya, makanya ada kabupaten kadang-kadang bingung. Didefinisikan setelah bendung menjadi primer, padahal tidak itu. Kalau jaringan butuhnya dari hilir, yang butuh itu tersier itu butuh jaringan apa? Nah, ini tersier di gambar semacam ini. Nah, irigasi itu ada 5 ya. Kalau di sini mungkin permukaan, ada rawa, pompa, air tanah, dan tambak. Nah, setiap bangunan ini klasifikasi jaringan diharapkan selalu ada bangunan pengatur dan pengukur.
Ya, kalau sifatnya teknis itu pasti bisa diatur, bisa diukur. Nanti dicek masing-masing di tempatnya masing-masing. Karena akhir-akhir ini Bapak dan Ibu sekalian kadang-kadang kelupaan direhab bangunannya, lupa bangunan ukurnya. Iya Pak ya. Jadi ini ironi, memang kita yang butuh itu orang OP, makanya ada persiapan OP sekarang. Bagaimana kita mau memberikan air jumlah berapa? Bangunan ukurnya enggak ada. Makanya kalau menjumpai seperti itu, nanti di persiapan OP menjadi catatan, harus dilengkapi dulu. Ya. Jadi setelah rehab ada persiapan OP 2 tahun, setelah pembangunan dan persiapan 2 tahun, pada saat audit teknis itu pasti ada listnya, bangunan ukur ada apa tidak. Kalau patok mungkin belum ada, masih ditolak. Patok ekometer, kilometer, patok batas tanah masih. Tapi kalau bangunan ukur sebaiknya ditolak saja, yaitu sangat prinsip buat pelayanan. Pengertian ditolak adalah menjadi catatan, dilengkapi dulu. Jadi tidak bisa belum memenuhi syarat untuk DOP. Gitu. Kalau hanya patok dan lainnya bisa lah OP ini nanti bisa. Tapi kalau bangunan ukur sebaiknya ya diperbaiki dulu, karena itu menjadi prinsip. Kewenangan masih biasa. Nah ini sebagai informasi Bapak dan Ibu. Batas kewenangan selama ini masih strata ya, masih strata. Nah sekarang sudah turun Undang-Undang 17 2019 tentang sumber daya air. Aturan mengenai sini yang tercermin di dalam Undang-Undang 23 tahun 2014 itu dibatalkan. Tetapi belum ada pengaturannya. Ya, lampiran di Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang mengatur tentang kewenangan irigasi ini dibatalkan. Tapi dalam Undang-Undang 17 belum mengatur kewenangan, ngaturnya di PP nantinya. Nah ini masih menjadi apa? Perdebatan panjang Pak. Apakah tetap ini nanti ada tambahan lain, atau kita surutkan, atau apa? Karena kewenangan sekarang menjadi sampai tersier karena single management. Nah, P3A itu menjadi pertanyaan sekarang, apa benar P3A nggak dikasih peran? Ini draft PT-nya itu belum selesai. Ya, masih dibahas semacam itu, tapi beberapa poin kemungkinan itu disiapkan. Termasuk nanti P3 itu kira-kira hanya peng-OP saja tersier. Karena prinsip single management itu satu kesatuan utuh pengelolaan, pengembangan pengolahan, mulai bangun utama, primer, sekunder sampai tersier. Tidak, pemerintah utama jelas, tersier petani itu jelas. Makanya ini maksimum P3 adalah meng-OP tersier. Sehingga kalau jarak rusak, RHP pemerintah. Jadi bukan petani lagi, otomatis. Kalau sekarang kan petani nggak mampu sudah ke pemerintah. Jadi ada tangganya, ada satu mekanisme. Kalau nanti ya tidak, otomatis pemerintah punya beban. Nah pertanyaannya, apa nanti pemerintah duit luwe-luwe? Peng-OP wae belum, akarnya belum tercukupi. Tapi apapun itu regulasi, ya nanti aturannya semacam itu. Ini hanya membedakan tadi ya, penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan. Ini sebagai petugas OP kita harus familiar kalau penyediaan itu bangunan utama, pembagian bangunan bagi, pemberian wisadah, memberi, penggunaan sudah di level tersier. Jadi prinsip-prinsip yang sederhana-sederhana ini sebagai tugas OP kita harus sudah familiar. Nah ini aliran, ini dari gerakan aliran ini
Yang perlu perhatian adalah ini. Begitu lebih dari sini pembuang, lebih dari sini pembuang. Nah ini adalah pembuang utama. Ya, sekarang bangunan pembuang itu mungkin kalah-kalah Pak, duit nggak cukup, ya raga apa-apa pembuang ini. Ya mungkin belum perlu ya. Tapi begitu sedimentasi tinggi, kapasitas tampungnya rendah, itu berdampak kalau penghujan. Di potensi banjir atau genangan. Nah ini operasi. Ini bisa dilihat di sini. Makanya sekarang itu dalam rangka menyusun SKK khusus standar kompetensi khusus Pak. Itu merinci ini. Nanti kalau sertifikat auditas itu materi apa? Gitu. Karena nanti diharapkannya biarpun petugas oke ada stratanya, ya. Yang muda, madya, utama misalkan, atau pratama yang pemula. Harapannya semacam itu. Jadi antara petugas OP yang junior senior itu biarpun sama-sama pengamat, sama-sama juru, itu ada levelnya. Ya. Ya yang meleveli nanti mulai sertifikasi. Gitu. Ini kegiatan operasi sudah biasa ya. Jadi karena nanti arahnya ke Belangko, saya akan mengarah ke Belangko karena secara manual seperti apa, lah nanti kalau praktek semopi seperti apa. Nah di sini di perencanaan itu ada diperlukan 3 Belangko, ya. Perencanaan penyediaan air tahunan, perencanaan tata tanam itu mulai 01O, usulan P3A, mesinnya GP3A, kalau ada induknya induk, kalau tidak ada ya dari P3. Normalnya dari P3A, masing-masing P3A nanti kumpul di gabungan, dirapatkan. Baru usulannya dari gabungan. Setelah itu ada rapat komisi mitigasi. SK Bupati. Nah nanti rencana tanam ini atas dasar SK Bupati ada rekomendasi komisi mitigasi masuk di kolom Belangko 02 dan 03. Jadi kalau ada pertanyaan di perencanaan butuh Belangko berapa, berarti 01, 02, 03. Ini harus familiar. Kalau di pelaksanaan berarti mulai 04. Mulai 04 ya. Laporan keadaan air dan tanaman. 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12. Ini 11, 12 ini urusan tanaman. Dan 9 ini faktor K. Nah begitu ngitung faktor K dibutuhkan mulai awal di sini. Ya. Untuk mengisi Belangko 09 butuh 04, 05, 06, 07, 08. Ini Bapak dan Ibu harus familiar semacam ini. Nah, monitoring dan evaluasi. Ini momen pelaksanaan operasi. Terus ada kalibrasi. Berikutnya monitoring kinerja daerah irigasi. Ini yang dimaksud IKSI. Jadi kalau ada IKSI itu adalah monet operasi. Jadi penilaian kinerja sertifikasi yang kemarin evaksi itu bagian dari monet operasi. Biarpun substansinya diantaranya mengambil dari pemeliharaan. Gitu. Nah, ini yang prinsip, ya. Sebelum mengerjakan sesuatu dicek di kantor masing-masing, apakah data pendukung operasi ini komplit. Kalau tidak komplit, segera dibikin atau mengajukan usulan ke atasannya untuk dibikinkan.
Ya, jadi ada peta wilayah, peta tinggi, peta jaringan dan seterusnya. Biasanya jarang ada di skema rencana pembagian dan penggunaan air. Sebenarnya ikutan dari RTT. Jadi RTT itu tidak hanya luas tanam tok atau penjadwalan itu, tapi termasuk berapa debitnya. Nah ini pun sebenarnya modul pembinaan komir ya masih belum final sekarang, termasuk ini bagaimana ngitung itu. Tadi saya baru dikirimi dari direktorat hasil pembahasan minggu yang lalu, belum final. Ya, karena detailnya belum final sehingga setiap provinsi atau balai bisa jadi membuat versinya sendiri. Tidak apa-apa, yang penting ada. Nah, skema untuk operasi yang dibutuhkan skema jaringan. Jadi yang ada hektar-hektarnya, ini luas petak mana, dialiri dari mana, dan lainnya. Makanya kalau ada sebuah skema, itu supaya kita harus familiar mana untuk kegiatan operasi, mana untuk kegiatan penggaraan. Tata operasi, ini rutanya, ya, seperti ini. Pergerakannya ini biasa dilakukan lah, ya, ini yang biasa dilakukan mulai usulan daripada P3A kita punya hak guna air, sekarang namanya tidak hak guna air, ya. Sekarang di Undang-Undang 17 itu bukan hak guna air, tapi hak rakyat atas air bunyinya. Nggak ada hak guna pakai, nggak guna usaha, tidak ada. Kalau usaha ya pengusaha. Penggunaan air itu. Jadi makanya ini istilahnya menjadi alokasi air. Ini sudah biasa, ini pergerakan semacam ini. Ini yang mendasar. Jadi pada saat hati-hati Bapak dan Ibu, kita harus mengikuti tren petani untuk budidaya. Jadi pada saat nyusun RTT itu penyediaan air tahunannya harus benar-benar diperhitungkan. Nanti mempertimbangkan usulan dari petani ini, apapun jenis tanamannya. Ya, musim tanam bukan padi, tidak apa-apa. Jadi petani itu bebas menanam atau berbudidaya sesuai dengan kemauannya. Ya, apapun, makanya diperhitungkan. Bisa jadi tiga kali tanam, bisa 4 kali dan lainnya karena tanamannya bisa 40, ya. Itu tantangan ke depan bahwa Pak semuanya bagi yang petugas survei bisa melayani setiap saat apa yang dibutuhkan. Itu trennya parah ke modernisasi irigasi. Jadi bisnisnya adalah permintaan. Ini tantangan ke depan. Makanya dibutuhkan data-data yang bagus, program yang bagus. Pikir saya dari UGM tadi mau menjelaskan sipasi. Ya Mas Imam, pikir saya mau menjelaskan sipasi. Lalu kalau ada perubahan mindset. Nah, kalau sipasi kan Pak Sigit CS, gitu ya. Belum sudah dipatenkan, termasuk saya ada di situ untuk sipasi. Ini hati-hati. Nah, ini yang berubah, yang bagi. Ini sangat menentukan. Jadi kapan mulai tanam? Itu harus benar-benar mempertimbangkan perakiraan ini. Kalau berset 1 bulan saja, keberhasilan 1 tahun itu menjadi diragukan. Ya. Jadi RTT itu harus benar-benar mempertimbangkan perakiraan cuaca, baru membuat skedul semacam ini. Apakah juga golongan semacam ini? Itu ya, ini komisi irigasi, ini alurnya.
Nanti ada apa? Sosialisasi dan seterusnya. Saya teruskan saja. Nah, ini peran ketiga. Ini asas partisipatif akan terus didorong. Tolong Bapak dan Ibu sesuai tugasnya selalu melibatkan mereka setiap tahapan dan keputusan. Nah, ini kelembagaan. Lembaga irigasi itu ada 3. Institusi pemerintah yang bidang irigasi, P3A, Komisi Irigasi. Nah, instansi pemerintah itu termasuk petugas UP yang di lapangan. Tidak hanya dinasnya toh di kabupaten atau provinsi atau balai, tapi termasuk petugas OP di lapangan. Dan ini sebagai informasi Bapak dan Ibu, petugas OP sudah didefinisikan dalam draft PP. Selama ini kalau kakalanya seperti itu, OP-nya disebut di undang-undang, disebut di PP, petugasnya nggak pernah disebut. Nyebutnya hanya di permen nggak kuat. Nah, sekarang sudah disebut di dalam draft PP, termasuk instansi pemerintah yang dimaksud itu. Ya, itu untuk menguatkan posisi petugas kita di lapangan. Nah, ini skemanya yang sering terjadi itu antara PUB itu dibahas siapa? PUB itu tetap di bawah pengamat. Ya, kalau ada juru wilayah itu ya di bawah juru juga. Biarpun PUB itu bayarannya di balai, tapi salah melakukan tugas masih tetap di bawah pengamat. Di organ pengamat. Ini tolong teman-teman di balai diberitahu tugasnya itu bagaimana juga atasannya menjadi 2 PUB. Secara tugas itu di bawah pengamat, bayaran di bawah balai. Ini kebutuhan dan kompetensinya. Nah, berikutnya TUSI. Makanya mau saya sampaikan. Nah, TUSI Pak, ini contoh pengamat saja. Nah, besok yang mau dilakukan itu ini. Jadi pelaporan Semobi itu hanya salah satu tugas untuk memudahkan pengamat, kalau juru juga membuat laporan kegiatan operasi atau pemeliharaan. Jadi tugas-tugasnya yang lainnya banyak itu. Tapi wujud daripada tugas, wujudnya adalah laporan itu salah satunya. Ya, jadi itu salah satu tugas daripada petugas OP di lapangan. Di antara sekian banyak, salah satunya ada yang masuk dinas ya, kalau balai kan ada yang di OP balai langsung. Nah, sekarang kita ke pengisian belangko. Jadi yang sini 0123 ini adalah kelompok perencanaan operasi sini ya. Jadi kalau ada pertanyaan itu untuk perencanaan operasi butuh belangko berapa saja, berarti 01, 02, 03. Pelaksanaan mulai 04 seperti itu. Ini cara ngisinya. Ini 01. Nah, besok kalau praktek, ya mungkin 01 yang lama saja, kalau nggak ada langsung sekarang. Ya. Jadi dalam 24, basis itu harus tersier, Pak. Biarpun di sini pemilihan juru,
Basisnya adalah tersier, karena nanti untuk RTTB arahnya. Jadi pada saat ngisi berapa ratus hektar, tapi harus ada catatan ini tersier mana saja. Ya, bisa dikelompokkan di dalam skema jaringan ini. Itu yang kiri ini. Komitmen itu diambil dari belangko 03. Jadi rekomendasi komisi irigasi yang di SK Bupati atau Gubernur ngambil di sini, dipakai di sini. Jadi ini dulu berangkat 2 atau 3 bulan sebelum MT1, setelah sidang baru disidang di sini. Ini setahun sekali. Jadi 01 itu hanya setahun sekali. Biarpun 12 belangko 01-nya hanya setahun sekali. Ya, itu. Sekarang 02. Nah, 02 ini per MT. Ya, ini hanya minta saja, tapi dirinci per musim tanam. Sehingga setahun ada 3. Ya, yang satu ini dari 01, yang tanam ini dari 03. Yang tahu kayak gini toh, ya, ini 3 isian, karena 3 masa tanam. Jadi ada beda ya Pak, musim tanam, masa tanam. Kalau musim tanam, musim hujan, musim kemarau. Kalau masa tanam, 1, 2, 3. Nah, ini yang sepele-sepele ini, mohon ini familiar ini. Ya, yang sepele-sepele begini. Hanya istilah. Ini ngambil dari yang ditetapkan rekomendasi komisi yang ditetapkan oleh Bupati atau Gubernur. Indah saja ini. Indah saja, setelah itu nanti ditarik ke 02, terus juga ditarik ke 01 yang sebelah kanan. Ya, jadi perencanaan itu butuh ya belangko 1, 2, 3. Oke. Nah, sekarang kita pelaksanaan operasi. Nah, ini sudah layanan ini. Nah, basisnya adalah ini SKRTT. Pegangannya Pak Petugas SKRTT. Kalau ada ya, mudah-mudahan semuanya ada. Ini setiap apa yang dikeluarkan dicatat di dalam papan operasi, gitu ya. Loh, ini meloncat-loncat ya, sudah meloncat jauh, loncat jauh. Oke, intinya untuk supaya cepat ya, untuk pelaksanaan ada 04, 05, 06. Nanti ditulis di sini. Setelah itu ada sampai 07, 08, 09. Ya. Secara garis besar 09 itu faktor K, I tersedia di bendung, dibagi I yang diperlukan di bendung. Ya. Di 09 itu intinya tidak secara spesifik ngitung mutu ini, tapi ada bersih di sana. Bedanya ya. Bedanya. Tapi prinsip dasarnya adalah Q yang ada di bendung berapa, yang dibutuhkan berapa. Sehingga kalau setelah dibagi ketemu 08 ya 08 itu diproporsionalkan. Seperti itu. Nah ini yang menangani bendung. Hati-hati pola operasi, yang jadi perhatian adalah pola operasi pintu penguras ya sama intake, itu saja yang pokok.
kapan ditutup, kapan dibuka, pada saat banjir ditutup, kapan menjelang surut atau air tinggal berapa senti dilepas karena untuk masing sedimen yang ada di hulu itu. Nah, itu periodenya kapan? Itu tergantung tingkat sedimentasinya. Jadi itu ini contoh-contohnya, ada kantong lumpur atau tidak. Kalau ada kantong lumpur, bagaimana pola operasi di kantong lumpurnya, periode kapan murasnya, itu juga tergantung banyak sedikitnya sedimentasi. Nah, setiap bangunan ada bangunan lumpurnya. Nah, ini tata aturannya, kapan ditutup, kapan dibuka, tapi ini juga disesuaikan di tempat masing-masing. Nah, sekarang fenomena ya, apa itu tempat bapak dan ibu ada sekarang ini, kolam ikan itu marak. Ya, ada di tempat bapak sekarang ada di kolam ikan. Banyak ya. Tapi kalau itu mensejahterakan rakyat, kita kan tidak boleh larang. Yang perlu diatur adalah bagaimana airnya. Ya, nah itu sebaiknya juga dibawa di dalam sidang komisi untuk ditetapkan. Bahkan sekarang kalau di sini pola tradisional kita kalau irigasi itu ya gravitasi. Nah sekarang biasanya di sekitar bangunan pengambilan ini areanya tinggi. Sekarang penduduk sudah pintar Pak, gali kubur. Ya, sehingga yang rendah itu bisa ditanami padi, ya bisa kalau hijau. Nah, ini juga fenomena banyak sekali sekarang. Nah, apapun ini harus didiskusikan di dalam komisi irigasi, apakah diberi alokasi atau tidak. Kalau ditambah baru, nanti areanya menjadi tambah tinggi dengan mempertimbangkan airnya. Ya, ini perlu perhatian. Makanya setiap potensi Bapak mengetahui misalkan perlu diembung, ya. Kalau ada di bikin long storage atau kapan ada air tanah dioperasikan, ini harus benar-benar dirumuskan di dalam sidang komisi irigasi. Kan sudah hitung-hitungnya jelas, oh pada saat musim ini airnya kurang, lah ini bisa dioperasikan ini yang kecil-kecil seperti ini. Ini terus terang tantangan daripada tugas OT ke depannya. Ini jangan lupa peran ketiga ini, karena semua proses irigasi itu basisnya partisipatif. Nah, ini baru pelan operasi, ya, laporan pelaksanaan operasi. Nah ini ya, ini mungkin besok pada saat praktek semobil ada yang namanya belangko untuk PTA 04A. Jadi PTA juga supaya mencatat debitnya berapa per tempat masing-masing, sehingga nanti juru mereka. Secara di Permen 12 juru saja. Nah sekarang kita mulai pemberdayaan PTA 04A sama 06A. Ya, 04A, 06A. Nah, ini juga tolong disesuaikan ya. Ini contoh. Jadi misalkan kebutuhan air MP1 ini hanya contoh. Kalau tidak ada yang lain ya sudahlah pakai itu. Kalau ada kajian penelitian besar dan lainnya, pakailah hasil kajian. Oke. 04A, 05A, 05A belum ya, 06. Nah ini, faktanya tidak semua sadap itu yang menerus ada bangunan ukur. Bangunan ukur biasanya hanya disadap tersier. Nah yang lurus itu padahal harus diketahui debitnya.
Nah itu pakai pendekatan, kalau ada pintu plus limpahnya. Kalau tidak ada ya tidak ada, dikalibrasi berapa berdasarkan ketinggian itu supaya terukur. Karena kalau masing-masing sadar itu ada bangunan ukur, itu nanti kehilangan di dalam ruas itu kelihatan. Hilangnya karena apa? Ya. Hilang normal itu di luar yang pengambilan dia, karena porositas, karena cuaca dan seterusnya. Nah, nanti kalau setiap bangunan itu akan bisa diukur ini setelah diambil ini lurusnya tinggal berapa? Normalnya semacam itu. 06A tadi saya sampaikan, ini nanti PPA atau juru bangunan untuk mendukung. Nah ini ada rinci-rinci ini tinggal ngambil saja dengan 07 dari mana hasilnya ya. Itu nanti dicemopi otomatis ini. Karena itu sudah rumusan. Nah kalau di sini Bapak ya hitung-hitungan. Sehingga kelebihan daripada aplikasi, dia akan begitu di link 04 nanti masuk kemana, 05 masuk mana, dia otomatis nge-link. Ya, sehingga sudah nggak ngitung lagi, secara otomatis akan menghitung di aplikasinya. Ini 08. Nah, Bapak dan Ibu, 08 itu mencatat debit sungai. Ya, di situ tertulis adalah daftar debit lintas. Itu kalau bangunannya bendung, kalau perintik, yang dimaksud itu debit yang menerus. Ya, jadi nggak kualitas tapi yang menerus. Nah itu harus difasilitasi bagaimana pengukurannya. Paling nggak ada skala. Di situ ada debit grafik debitnya atau tabel debitnya. Kalau ketinggian sekian, debit sekian. Jadi kalau belum ada, tolong diusulkan pada pimpinannya membuat tabel debit. Untuk saya pernah di bangunan apa? Yang perintik itu mana Pak Budi? Perintik di Jogja itu, Karangpalu. Dulu pernah debit nerusnya nggak dicatat Pak, karena kata-kata ini yang nggak salah petugas ya, uang nggak melipas. Padahal yang dimaksud adalah debit yang menerus, ya. Itu. Sekarang 09. Nah di sini. Ini juga hati-hati, saya belum cek di aplikasi Semopi. Masuk di sini tuh ngambil rata-rata terakhir atau apa? Nanti saya tanyakan. Ini dari Balai Teknik Irigasi sudah hadir ya? Oh, sabar Mas. Iya. Tolong dicek nanti di 09 Rumah Sansaban. Yang di sini tuh ngambil apa? Nggak baik. Ini ada setengah bulanan rata-rata. Terus ada di 5 harian terakhir. Terus di 15 yang periode 15 dan akhir bulan. Ya, nanti dicek pas dari ini di rata-rata lagi atau ngambil dominan. Ya, nanti saya cek. Ya. Jadi semacam itu. Karena ada beberapa tempat hanya ngambil rata-rata dari 1 bulan. Padahal itu yang mau dihadirkan DC itu berapa debit sekarang, gitu ya. Jadi kalau rata-rata 1 bulan pasti nggak pas, semacam itu. Ini yang 10. Ini pindah-pindah nanti semuanya masih sudah otomatis gitu. Apalagi 11-12. Nah, ini sudah ngitung. Makanya itu memudahkan manualnya, itu ada penjelasannya.
Nah, ini ke depan rencananya tak tambah lagi untuk revisi Permen 12 nanti. Alih fungsinya belum ada laporan nih Pak di belangko kita itu. Nanti untuk revisi Permen 12 kami sudah punya ancang-ancang nanti termasuk alih fungsi ada laporannya. Sehingga per periode alih fungsinya kapan itu kelihatan. Kalau sekarang nggak kelihatan, nggak terekam per tahun juga nggak kelihatan secara bukti laporan. Ya, jadi nanti ke depan ada itu. Ini rekap provinsi. Nah, kalau di struktur siklus pelaporan seperti ini, kan tuturkan, ya. Periode 01 masuk ya, sampai pelaksanaan 04 masuk periode perhitungan berikutnya itu seperti ini. MP1, MP2, MP3. Jadi pada pelaporan kita periode ini untuk menghitung periode berikutnya. Begitu siklusnya.